Pada segmen ini, masing-masing calon bupati akan saling memberikan pertanyaan kepada calon bupati lainnya selama 1 menit dan selanjutnya akan dijawab oleh calon bupati lainnya selama 2 menit dan kemudian akan ditanggapi kembali oleh calon bupati yang bertanya tadi dalam waktu selama 1 menit. Baik, untuk sesi 1 dalam segmen keempat ini, kami silakan calon bupati untuk berdiri di podium. Hanya calon bupati. Calon wakil bupati silakan duduk dulu. Hanya calon bupati. Untuk segmen mohon tenang. Untuk segmen keempat hanya calon bupati yang akan berikan pertanyaan dan jawaban. Baik, untuk sesi 1 segmen keempat kita mulai dari calon bupati nomor urut 2. Silakan calon bupati nomor urut 2 mengajukan pertanyaan. Waktu diberikan 1 menit, dimulai dari saya mempersilakan, tidak boleh menyerang dan tidak boleh lari dari tema debat kita malam hari ini. Silakan calon bupati nomor urut 2 mengajukan pertanyaan, diberikan 1 menit. Saya silakan. Ya. Baik Pak Raja Haryono dan Ibu Regita, saya ingin mendalami tentang infrastruktur jalan, terutama di jalan-jalan yang dimiliki oleh kabupaten maupun provinsi Riau. Dulu saya dengar pidato atau kampanye Bu Regita mengkampanyekan menjanjikan 16 km lagi akan diselesaikan. Pertanyaan saya, kalau ini memang tidak merupakan tanggung jawab, karena belakangan ini beredar video klarifikasi bukan tanggung jawab, kenapa ini dikampanyekan? Yang kedua, kedua-duanya saya tanyakan, pada APBD murni tahun 2024, TPP ASN itu sudah dianggarkan 12 bulan dan di perubahan dihilangkan 1 bulan. Artinya pegawai negeri se-Indragiri Hulu ini tidak akan menerima TPP pada bulan ke-12. Mohon penjelasan keduanya. Terima kasih. Baik, itu tadi pertanyaan dari dari calon bupati nomor urut 2. Selanjutnya kami silakan calon bupati nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Waktu diberikan selama 2 menit, dimulai dari saya mempersilakan. Silakan, Ibu. Terima kasih. Perlu kita ingat jabatan saya hanya 3 tahun 2 bulan dan 2 tahun awal karena pandemi COVID-19. Mohon tenang. Silakan dilanjutkan. Waktunya udah atau diulang? Silakan dilanjutkan. Baik. Mau diulang? Boleh diulang. Baik, mohon diulang 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Ya, baik silakan Ibu. Jabatan saya hanya 3 tahun 2 bulan dan 2 tahun awal itu karena pandemi COVID-19 dan Pak Henrizal dan Bapak Elda juga tahu pada saat itu. Kemudian dalam jangka waktu hanya sekitar 1 tahun saya mengaspal jalan sepanjang 40,24 km dan sekarang kondisi jalan yang teraspal dan mantap itu 384 km. Permasalahan jalan yang disampaikan oleh Pak Ade tadi merupakan jalan kewenangan provinsi, jalan lintas selatan provinsi, dan itu harusnya menjadi tanggung jawab Bapak Ade selaku anggota DPRD Provinsi Riau. Dan di sana saya tidak menyampaikan pada saat kampanye, tetapi masyarakat menanyakan bagaimana ke depannya untuk jalan lintas selatan tersebut. Dan alhamdulillah sekarang pada saat saya bertemu dengan PJ Gubernur pada saat beberapa bulan yang lalu, sekarang kondisi jalan lintas selatan sudah mulai baik. Dan kita pertanyakan kalau kita melihat bagaimana kondisi jalan kewenangan provinsi seperti Jalan Peranap, Jalan Lintas Selatan Batang Cenaku, Jalan Rengat Kuala Cenaku yang seharusnya itu menjadi tugas Bapak Ade sebagai anggota DPRD Provinsi Riau. Kemudian mengenai TPP itu dianggarkan selama 12 bulan. Tetapi karena perhitungan terakhir, anggaran itu tidak mencukupi sehingga kesepakatan bersama TPP itu pembayarannya pada tahun 2025. Jadi 1 bulan terakhir Desember itu bukan berarti tidak menerima TPP, tetapi TPP-nya akan dibayarkan pada 2025 Januari. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan mau ditambahkan. Kami harapkan ke depannya kalau ada anggota DPRD Provinsi Riau bisa lebih merasa ada tanggung jawab terhadap Kabupaten Inhu, jangan hanya pada saat pilkada saja yang datang ke Kabupaten Inhu. Terima kasih. Baik, masih ada waktu. Baik, waktunya sudah habis. Mohon tenang. Silakan untuk tenang kepada para hadirin. Karena segmen akan kita lanjutkan. Kalau tidak tenang,
kita tidak lanjutkan segmen ini. Baik, silakan untuk keluar yang mengganggu jalannya debat malam hari ini. Selanjutnya, kami silakan untuk calon Bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu yang diberikan selama 2 menit dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Terima kasih Paslon 02 Pak Ade Agus Hartanto. Atas pertanyaannya memang tidak banyak yang saya dapat peroleh, tapi informasi setiap kita keliling pada saat kampanye, keluhan-keluhan yang sama seperti Pak Ade sampaikan. Saya tidak menyinggung itu, tetapi dari data yang kita peroleh, dari seluruh jalan kabupaten tidak sampai 10% yang diaspal mantap. Kemudian apabila kami diberikan kesempatan untuk memimpin itu, 200 km jalan kabupaten mantap akan kami laksanakan. Kemudian kalau kita berbicara jalan provinsi, sebagai seorang bupati tentu tidak bisa kita menghindar dan kita mengatakan kami tidak bisa melaksanakan itu karena ada COVID, sementara COVID digunakan dapat dihitung angka-angkanya. Oleh karena itulah pada kesempatan ini apabila kami diberikan kesempatan akan selalu menyelesaikan permasalahan jalan, baik jalan kabupaten maupun jalan provinsi. Jalan provinsi bukan kewenangan yang ada pada kabupaten, tetapi tanggung jawab moral, tanggung jawab moral selaku bupati menyampaikan saran dengan memberikan keyakinan kepada tingkat provinsi agar provinsi bisa mengecek langsung, melihat langsung keadaan yang ada. Jika perlu kita ke pusat, orang-orang pusat lihat jalan dari Air Molek sampai ke Pranap. Apa kata mereka? Kalau kering, kalau siang kami kena debu, kalau musim hujan kami kena leak atau kena kotorannya. Yakin dan percayalah apabila kami diberikan kesempatan untuk menjadi Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, kami yakin dan percaya semua permasalahan itu akan kami selesaikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Menyala. Mau ditambahkan? Baik, waktunya sudah habis. Selanjutnya kami beri waktu kepada calon Bupati nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari para calon Bupati tadi. Waktu diberikan 2 menit dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Inilah alasan kenapa saya mundur dari DPRD Provinsi Riau dan maju sebagai calon bupati. Menyelesaikan infrastruktur jalan, tidak saatnya kita melempar badan, buang badan, ini tanggung jawab si A. Saya berpikir ketika itu dikampanyekan, karena ketika itu adalah gubernurnya kebetulan satu warna dengan calon bupatinya. Makanya saya agak optimis mungkin ini bisa terjadi. Kenapa? Karena butuh yang namanya kolaborasi. Saya dengar pernyataan dari salah satu calon wakil gubernur bahwa tidak bisa kita berjalan sendiri tanpa ada kolaborasi. Beliau bisa membangun di Kuansing kesananya karena dia tidak tahu ada di Indragiri Hulunya. Saya selama jadi DPR setiap paripurna selalu menginstruksikan tentang ini. Namun tentu Ibu tidak tahu bagaimana posisi DPR karena tidak pernah jadi anggota DPRD. Tugas kami menyuarakan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Eksekusinya ada di bupati, ada di gubernur, ada di presiden. Itu poinnya. Yang kedua tentang TPP dengan menggunakan pola tunda salur. Saya belum tahu tunda bayar. Regulasi apa yang sedang kita pertontonkan kepada ASN kita. Harus ada audit apa penyebabnya. Karena ini terbalik Pak, kalau dianggarkan 10 bulan, di perubahan kita tambah menjadi 12 bulan, itu tepat. Tapi sudah dianggarkan penuh 12 bulan, maka dipotong 1 bulan. Pertanyaannya ini uang kemana perginya? Digunakan untuk apa? Apakah karena memang ini sedang momen pilkada, butuh kebutuhan-kebutuhan yang lain, perlu diterangkan kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Saya terus terang menyatakan gerakan ini adalah gerakan perubahan di mana kita bersatu padu dalam satu kekuatan. Indragiri Hulu maju bersama Ade Henrizal, coblos nomor. Baik, masih ada waktu, silakan mau ditambahkan. Cukup. Baik, sudah habis waktunya. Baik, untuk sesi kedua, segmen keempat, kita mulai dari calon Bupati nomor urut 3. Sekali lagi silakan bertanya, tidak menyerang dan tidak boleh dari tema ya, tidak boleh melenceng dari tema. Silakan calon Bupati nomor urut 3 mengajukan pertanyaan. Waktu diberikan 1 menit dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Terima kasih.
dengan semua keterbatasan anggaran dan aturan yang terkait earmark penggunaan anggaran yang diatur oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi, bagaimana cara saudara merealisasikan janji-janji kampanye saudara untuk melaksanakan kegiatan non pelayanan dasar yang membutuhkan anggaran yang lumayan besar seperti pemberangkatan umroh, tadi ada industri, barang dan jasa, kemudian kalau paslon 1, dulu saya dengar Pak Elda menyampaikan 1 tahun itu 100 km, sekarang Pak Raja Haryono 200 dalam 5 tahun. Jadi mana yang benarnya? Terima kasih. Baik, masih ada waktu, ada yang ingin ditambahkan? Atau juga tadi beasiswa untuk 1.000 mahasiswa dalam 1 tahun, anggarannya sangat besar sekali. Terima kasih. Baik, mau ditambahkan lagi? Cukup. Masih ada waktu, baik. Selanjutnya, kami silakan calon Bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu yang diberikan selama 2 menit dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Meskipun kami belum menjadi bupati, tetapi kami sudah memperoleh data-data yang akurat. Artinya apa? Apa yang kami buat kita rencanakan oleh saya dan Saudara Eda selaku bupati dan wakil bupati, semuanya sudah kami perhitungkan. Cukup anggaran yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Sekarang berpaling kepada bupati dan wakil bupatinya, mau atau tidak melakukan itu. Tentunya semua itu bisa kita lakukan berdasarkan selektif prioritas. Mana yang harus kita prioritaskan, mana program-program unggul yang harus kita berikan, dampaknya, manfaatnya banyak kepada masyarakat. Tidak ada alasan keterbatasan anggaran, tetapi bagaimana kita mensiasatinya. Ada hal-hal seremonial yang tidak perlu kita lakukan, jangan kita lakukan. Kalau hanya memotong pita dalam peresmian-peresmian itu memakan anggaran, kita kurangi. Tidak perlu pesta-pesta, tidak perlu hura-hura dengan lagu-lagu dangdut di lapangan. Yang penting bagi kita, semua uang itu bisa digunakan untuk masyarakat dan bisa kita peruntukkan untuk masyarakat dan peruntukan sesuai dengan pertanggungjawabnya sehingga kita tidak terkena kasus-kasus korupsi. Yakin dan percayalah, apabila kami diberikan kesempatan menjadi bupati dan wakil bupati, kami akan laksanakan seoptimal mungkin. Yakin, coblos nomor 1 dengan tagline-nya Haryono Elda, menyala, menyala, menyala. Yakin dan percaya semuanya bisa kita lakukan apabila ada keinginan kita untuk mensejahterakan masyarakat. Inilah menjadi visi dan misi kami, menjadikan Indragiri Hulu lebih baik lagi dan lebih sejahtera. Menyala, menyala, coblos nomor 1, kita menang. Baik, waktunya sudah habis. Tenang. Selanjutnya, kami silakan calon Bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu yang diberikan selama 2 menit dimulai dari saya mempersilakan. Sekali lagi mohon tenang hadirin. Silakan calon Bupati nomor urut 2. Terima kasih. Mengenai umroh gratis, kami catatkan dengan terang, setiap tahun akan memberangkatkan minimal 250 orang yang terdiri dari guru ngaji, imam masjid, penggali kubur, kemudian penyelenggara jenazah. Ini menjadi prioritas. Kenapa? Tanpa mengedepikan juga sahabat-sahabat kita yang non-muslim. Saya dengan Pak Martimbang bersepakat juga memberikan kuota khusus untuk yang non, untuk melakukan wisata atau perjalanan religi. Apakah ini cukup atau tidak? Kan itu pertanyaannya. Kami sudah hitung, umroh untuk 250 orang memakan biaya 8 sampai 10 miliar. APBD Indragiri Hulu ini 1,8 triliun atau 1.800 miliar. Hanya secuil untuk menghargai pelaku-pelaku sosial keagamaan yang selama ini tidak terperhatikan di kampung-kampung. Kita miris melihatnya, kalau dia guru matematika, kalau dia guru bahasa Indonesia, kalau dia guru fisika, minimal dia honor daerah, minimal dia P3K. Tapi kalau guru ngaji, imam masjid, siapa yang memberikan penghargaan kalau bukan kita, pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Maka dari itu saya sangat optimis, kita sudah hitung, bahkan kami berani katakan minimal 250 orang
per tahun. Ini sudah pernah dilakukan oleh Kabupaten Meranti. Soal ketepatan pelaksanaan itu pada teknis, tapi program ini berjalan dengan baik dan ini menjadi harapan bagi keluarga, orang tua yang ada di kampung-kampung menjejakkan kakinya ke tanah suci Mekah dan ke tempat wisata religi sesuai dengan agamanya masing-masing. Demikian, terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Harap tenang hadirin. Baik, selanjutnya kami beri waktu kepada calon bupati nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari para calon bupati tadi. Waktu diberikan 2 menit dimulai dari saya, mempersilakan. Silakan. Terima kasih. Saya ingin menjadikan kesempatan pilkada dan debat ini untuk menyampaikan berita yang benar, bukan menjadi alat untuk menyebarkan berita bohong, berita fitnah dan hoax. Kita tahu Pak Ade selaku calon bupati dan juga Pak Henrizal, Pak Elda sebelumnya juga berkecimpung di pemerintahan. Seharusnya, apalagi Pak Henrizal yang dulunya Sekda, seharusnya tahu sekarang ada aturan penggunaan anggaran. Kita tahu ada aturan dari penggunaan anggaran dari pusat, dari provinsi, seperti dana alokasi umum yang penggunaan tertentu, DAK dan juga dana lain-lainnya. Kita boleh menyampaikan janji-janji kampanye kepada masyarakat yang seperti angin segar, tapi kita harus tahu tentang penggunaan anggarannya. Kita berharap masyarakat ini, janji-janji kita ini sebagai calon pemimpin, kita harus mempunyai komitmen dan integritas bahwa janji-janji kampanye itu bisa direalisasikan. Tadi Pak Ade menyampaikan mengenai umroh. Kalau umroh itu sudah dilaksanakan di zaman Pak Yopi pada saat itu menjadi bupati. Tapi karena regulasinya berubah, dana hibah itu sekarang tidak bisa lagi digunakan untuk anggaran pembayaran umroh. Atau juga mengenai calon nomor urut 1. Kemarin Pak, waktu pendaftaran Pak Elda menyampaikan 100 km per tahun. 100 km itu sekitar 700 miliar, anggarannya sangat besar, sedangkan operasional kita sudah 700 dan APBD kita murni itu hanya 1,5 ditambah perubahan baru jadi 1,8 tahun ini. Dan juga pada saat masa jabatan saya walaupun hanya 3 tahun 2 bulan dan terbatas anggaran, PDRB kita meningkat, IPM kita meningkat, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan ekstrim menurun dan banyak peningkatan-peningkatan. Baik, waktunya sudah habis. Baik, masih kita lanjutkan segmen keempat untuk sesi ketiga. Kita mulai dari calon bupati nomor urut 1. Calon bupati nomor urut 1 silakan mengajukan pertanyaan, tidak menyerang. Waktu diberikan 1 menit dimulai dari saya, mempersilakan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Kalau kita melihat data 5 tahun terakhir, jumlah kemiskinan di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu ini di angka 6,0,6% pada tahun 2019. Tetapi pada tahun 2023 angkanya juga sama, 6,06%. Tetapi jumlah kemiskinan kalau kita berdasarkan jumlah orangnya bertambah dari 26.660 pada tahun 2019 menjadi 27.400 jiwa pada tahun 2023. Bagaimana tanggapan dari paslon nomor 2 dan 3? Baik, masih ada waktu. Ada yang ingin ditambahkan untuk pertanyaan? Kami tidak menanyakan, kami yakinkan bahwa kami bisa menyelesaikan dengan itu dengan tagline kami, menyala, coblos nomor 1, menang. Baik, waktunya sudah habis. Selanjutnya kami silakan calon bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu diberikan selama 2 menit dimulai dari saya, mempersilakan. Silakan. Terima kasih. Terkait angka kemiskinan yang dari tahun 2019 ke 2024 angkanya sama, namun jumlah manusianya tentu bertambah karena bertambahnya jumlah penduduk. Maka kami pasangan nomor 2 tentu mempunyai cara bagaimana mengurai tingginya tingkat kemiskinan. Untuk menekan tingkat kemiskinan maka pemerintah daerah harus hadir dengan cara menggalakkan lagi sisi ekonomi, menghidupkan lagi ekonomi kreatif, menampilkan UMKM kepada
untuk ibu-ibu dan masyarakat sebagai penunjang ekonomi. Paslon pendukung mengganggu juga. Untuk itu kami ingin sampaikan bahwa UMKM ini menjadi hal yang penting. Bagaimana produk milik masyarakat tempatan dan lokal yang bernilai jual tinggi harus didampingi oleh pemerintah sehingga mempunyai daya jual. Contohnya saja, ubi harganya 3.000 per kilo. Kalau dikemas dengan kemasan yang menarik, akan memiliki nilai ekonomi yang cukup menarik. Bisa ditaruh di piring dengan sos sambal saja sudah jadi 10.000, tidak sampai 2 on. Ini yang harus dihadirkan. Maka kami masukkan ke dalam program aksi kami, memberikan modal pinjaman kepada masyarakat yang ingin berkreativitas dalam menegakkan UMKM. Supaya apa? Supaya ini tidak pinjaman, tidak modal lunak, tapi pinjaman. Supaya apa? Supaya mereka berpikir untuk bagaimana mengembalikan dengan tetap dilakukan pendampingan sesuai dengan tupoksi yang ada di OPD kami masing-masing. Barangkali itu. Masih ada waktu, silakan ada yang ditambahkan. Baik, waktunya sudah habis. Sekali lagi kami mohon hadirin untuk tetap tenang agar konsentrasi paslon calon bupati untuk menjawab pertanyaan bisa konsentrasi menjawab pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya kami silakan calon bupati nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Waktu diberikan selama 2 menit, dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Terima kasih, izin Pak Raja Haryono, kalau saya membandingkan itu adalah pada masa jabatan saya. Pada masa jabatan saya, angka pengangguran itu tahun 2020 4,53% dan 2020 kemiskinan itu 2021 6,18% dan 2023 turun menjadi 6,06%. Tentunya persentase walaupun sedikit, tapi karena dengan jumlah masyarakat yang banyak itu akan sangat banyak sekali yang terbantu, yang terurai penganggurannya. Kemudian yang disampaikan oleh Bapak Ade tadi, membantu UMKM itu sudah kami lakukan. Pada tahun 2020, UMKM di Kabupaten Inhu hanya 4.892 dan 2024 ini sudah sebanyak 18.000 UMKM yang ada di Kabupaten Inhu. Dan juga kami melakukan pengembangan UMKM melalui bantuan BUMDes dan juga XPNPM. Dengan jumlah kelompok sudah sebanyak 1.406 kelompok dan penerima manfaat itu sebanyak 14.581 penerima manfaat dengan dana bergulir sebanyak 388 miliar. Kemudian ada bantuan dana KUR sebesar 372 miliar dan bantuan usaha mikro sebesar 6,14 miliar. Tentunya apa yang direncanakan oleh Pak Ade dan juga Pak Raja Haryono itu sudah kami lakukan pada masa jabatan saya, tinggal dilanjutkan saja. Dengan cara jangan lupa datang ke TPS 27 November, coblos nomor 3. Terima kasih. Baik, masih ada waktu, silakan. Masih ada Cukup. 15 detik, baik cukup. Selanjutnya kami beri waktu kepada calon bupati nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari para calon bupati tadi. Waktu diberikan 2 menit, dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Baik, terima kasih. Dari uraian Pak Ade Agus tadi, saya melihat bahwa ada upaya-upaya yang sudah dilakukan nantinya. Direncanakan saat ini, nanti ini akan dilaksanakan sama seperti kami yang sudah kami persiapkan di antara itu. Walaupun tidak sama persis, tetapi kita ada upaya-upaya untuk mengatasi kemiskinan itu sendiri. Kemudian untuk pasangan nomor 3, Ibu Rezita, memang Ibu menjabat pada tahun 2021, tapi kita masyarakat juga tahu Ibu sebagai perpanjangan tangan kelanjutan dari pimpinan sebelumnya. Tentu sudah tahu data-data yang akan dikerjakan. Saya yakin dan percaya Ibu sudah berusaha untuk melakukan itu, namun hasilnya masih belum maksimal. Nanti apabila kami diberikan kesempatan, kami akan melanjutkan hal-hal yang baik, akan kami lanjutkan hal-hal yang tidak baik akan kita tinggalkan. Kita ingin Kabupaten Indragiri Hulu ini maju lebih baik lagi dan masyarakatnya sejahtera. Pimpinan-pimpinan komunitas yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu ini bisa berjalan harmonis, saling menghargai dan menghormati, sehingga terjulurlah pimpinan, anggota, dan masyarakat
dalam satu ikatan wadah untuk meningkatkan marwah Kabupaten Indragiri Hulu yang lebih baik dan menyala. Nomor urut 1. Nomor urut 1. Coblos nomor 1. Coblos nomor 1. Coblos nomor 1. Kami himbau kepada masyarakat Kabupaten Indragiri dimanapun berada, kita sudah melihat acara debat ini. Kami mengajak, mari kita pilih dengan hati yang ikhlas pimpinan yang terbaik dari yang baik, yaitu nomor 1. Coblos pada tanggal 27. Baik, waktunya sudah habis. Baik para hadirin, seperti biasa di akhir segmen, kami silakan untuk pendukung paslon nomor urut 1 memberikan tepuk tangan kepada paslon yang didukung. Kami silakan untuk pendukung paslon nomor urut 2 memberikan tepuk tangan kepada paslon yang didukung. Dan kami, baik, sudah cukup. Silakan untuk pendukung paslon nomor urut 3 memberikan tepuk tangan kepada paslon yang didukung. Baik, ya. Masih ada 2 segmen lagi, segmen 5 dan segmen 6 akan kita lanjutkan. Tapi kepada hadirin kami sekali lagi mohon untuk tenang. Ayam sabung jangan dipaut, jika ditambat kalah laganya. Sebelum segmen kita lanjut, kita rehat sejenak, jangan kemana-mana.